Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya'i wal mursalin liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-62 yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-62 yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Marilah kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka beriman. Walladzina, dan orang-orang yang hadu, mereka mengikuti agama Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Wassabiina, dan orang-orang sabiin. Man, barang siapa di antara mereka amana, yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa amila, dan dia beramal salihan, amalan saleh, falahum, maka mereka akan mendapatkan, maka bagi mereka akan mendapatkan ajruhum, ganjaran mereka, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim, yang menimpa diri mereka. Wala hum, dan tidaklah mereka yahzanun, akan bersedih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara umum menjelaskan tentang orang-orang yang telah beriman di masa lalu dan orang-orang yang mengikuti agama Yahudi masa lalu, mengikuti agama Nabi Musa, dan orang-orang Nasrani yang mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam, dan juga orang-orang sabiin, siapapun di antara mereka yang benar-benar beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhir, dan juga beramal saleh sesuai dengan ajaran Allah, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan rasa sedih. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi. Yakni maksudnya al-Yahudu. Orang Yahudi, summu bihi, orang Yahudi disebut dengan nama Yahudi, liqaulihim, karena ucapan mereka yang mengatakan inna hudna ilaik. Mereka dulu mengatakan kepada Nabi Musa, sungguh kami kembali kepadamu wahai Musa. Ya, ada yang berpendapat seperti itu, muasal dari penamaan Yahudi
mereka disebut Yahudi karena dari kata hada Yahudu, artinya kembali, yaitu tatkala itu setelah mereka menyembah patung sapi, kemudian datang Musa dan mereka bertobat dan akhirnya kembali kepada Nabi Musa. Maka sekelompok mereka yang kembali, orang-orang Bani Israel yang kembali kepada Nabi Musa, itu disebut Yahudi karena kembali kepada ajaran Nabi Musa. Artinya milna ilaik, artinya kami lebih cenderung kepadamu wahai Musa. Wakila, dan dikatakan li'annahum hadu ay tabu an ibadatil ajli, dan dikatakan bahwasanya mereka itu hadu, kembali, maksudnya tabu, mereka bertobat, an ibadatil ijli, maksudnya mereka kembali itu maksudnya mereka bertobat dari peribadatan kepada patung anak sapi. Ya, sehingga mereka disebut kembali, maksudnya kembali kepada ajaran yang benar, ajaran Nabi Musa alaihissalam, yaitu tauhid. Ya, jadi sekelompok dari orang Bani Israel itu kan bertobat, kan mereka seperti yang dikisahkan di dalam ayat-ayat sebelumnya ya, tentang ketika Nabi Musa pergi bermunajat untuk memenuhi panggilan Allah untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari. Mereka tidak sabar ya, menunggu. Kemudian datanglah Musa, mendatanglah Samiri gitu kan, orang munafik kan, yang kemudian membohongi mereka bahwa Nabi Musa itu mengajarkan agama seperti ajaran Samiri, yaitu menyembah sapi. Dibuatkanlah patung anak sapi dan mereka percaya. Ya, sebagian besar ikut Samiri. Ketika Nabi Musa datang, maka sebagian mereka bertobat, kembali kepada ajaran yang benar, ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang kembali itulah disebut Yahudi gitu. Ini pendapat yang pertama ya di sini ya. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang bertobat dari penyembahan patung anak sapi, ya, kembali kepada ajaran Musa, itu disebut Yahudi kala itu ya. Wakila, dan dikatakan li'annahum malu an dinil Islam. Ini pendapat lain ini yang kedua ini. Wakila, dan dikatakan li'annahum, mereka disebut Yahudi karena sesungguhnya mereka malu an dinil Islam. Mereka telah menjauh dari agama Islam, wa an dini Musa alaihissalam. Ini kebalikannya. Mereka telah menjauh dari ajaran agama Islam dan ajaran agama Nabi Musa alaihissalam. Jadi dua makna yang bertolak belakang ini. Itulah bahasa Arab ya. Nah, jadi ada yang mengatakan asal muasal atau sebab dinamakannya Yahudi. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yaitu sekelompok Bani Israel yang telah bertobat dari kesyirikan, yaitu menyembah patung anak sapi, kembali kepada Nabi Musa. Disebut apa? Yahudi karena dari kata hada Yahudu, hudna ilaik, kami kembali kepadamu, artinya bertobat dari perbuatan itu. Pendapat yang kedua, kebalikannya, justru disebut Yahudi karena mereka condong menjauh dari agama Islam dan agama Nabi Musa. Dan dua makna ini secara bahasa benar. Ya, memang populer di kalangan salaf, yaitu dua penafsiran ini ya. Tapi setahu saya yang paling banyak adalah yang pertama. Ya. Jadi asal penamaan Yahudi itu dari ungkapan mereka yang mengatakan inna hudna ilaik, sungguh kami telah kembali kepadamu wahai Musa, kami bertobat gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian wan nasara, dan orang-orang Nasara summu bihi, Nasara disebut dengan nama Nasara liqaulil hawariyin, karena sebab perkataan orang-orang hawariyin, orang-orang hawari yang menolong Nabi Isa alaihissalam, itu kan disebut hawariyun ya kan, kelompok para pemuda hawari, para penolong. Jadi hawari itu artinya penolong-penolong. Nahnu ansarullah, ya, para pemuda-pemuda yang menyelamatkan Nabi Isa dari pembunuhan orang ya Bani Israel, itu mereka dinamakan hawariyun ya, mereka adalah orang-orang hawariyun ya, disebut Nasara karena mereka mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah, penolong agama Allah ya. Orang hawariyun itu karena mengatakan ansarullah sehingga mereka disebut Nasara ya. Ini pendapat yang pertama. Wa qala Muqatil, dan Imam Muqatil berkata li'annahum nazalu qaryatan,
yuqalu laha nasirah. Ya. Karena mereka tinggal atau singgah di sebuah perkampungan yang disebut kampung Nasirah. Ya, ada yang mengatakan mereka itu disebut Nasara karena mereka singgah atau tinggal di sebuah kampung yang kampung itu disebut kampung Nasirah, nama kampung. Wakila li'tizazihim ila Nasiratin. Ya. Dan dikatakan mereka diberi nama Nasara karena mereka menisbatkan diri kepada kampung, kepada daerah Nasirah, yang itu adalah sebuah kampung yang ditempati oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi ada yang mengatakan karena mereka singgah di sebuah kampung namanya Nasirah. Ada lagi yang mengatakan karena mereka menisbatkan diri kepada satu daerah, yang daerah itu adalah sebuah kampung yang dulu menjadi tempat tinggalnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi ada dua penafsiran ya. Ada yang mengatakan Nasara, diberi nama Nasara itu karena ucapan orang-orang yang melindungi Nabi Isa yaitu Hawariyun dari pembunuhan. Itu mereka mengatakan kami adalah penolong-penolong Allah. Tapi ada yang mengatakan itu penisbatan kepada sebuah qaryah, kampung yang namanya Nasirah. Baik kampung Nasirah itu adalah tempat mereka singgah ya ketika mereka perjalanan ke Baitul Maqdis ya, itu singgah di kampung Nasirah. Dan ada lagi yang mengatakan karena mereka menisbatkan diri mereka kepada satu tempat yang disebut Nasirah, yang itu tempat tinggalnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Allahu alam. Wassabiin, dan orang-orang Sabiin, ya, orang Yahudi, Nasara dan Sabiin. Qara'a ahlul Madinati, penduduk Madinah, ahlul Madinah, sahabat ahlul Madinah membaca wassabina wassabun bitarkil hamzati, dengan membuang hamzahnya. Bukan sabiin tapi sabin atau sabun tanpa pakai hamzah. Ini dalam qiraah ahlul Madinah. Wal baquna bil hamzati, dan para qura yang lain membaca dengan hamzah sabiin atau sabiun. Wa asluhu, dan asalnya, asal kata itu adalah al-khuruj maknanya. Yuqal, dikatakan saba'a fulanun. Fulan telah keluar. Saba'a artinya keluar. Artinya kharaja min dinin ila dinin akhar. Dikatakan saba'a, sabi, isim fa'il dari saba'a yasba'u sabi, gitu kan. Karena telah keluar dari satu agama berpindah ke agama yang lain. Ya. Berpindah seperti orang Arab mengatakan qad saba'tu, gitu kan. Qad saba'tu artinya saya telah meninggalkan agama yang dulu berpindah kepada agama yang baru. Ya. Itu secara bahasa. Jadi sabiin secara bahasa asal maknanya adalah khuruj, keluar. Artinya keluar dari satu agama pindah ke agama yang lain. Qala Umar bin Al-Khattab wa Ibnu Abbas. Umar bin Al-Khattab dan Ibnu Abbas berkata, sabiin itu siapa? Hum qaumun min ahlil kitab. Ya. Ya, menurut Umar bin Al-Khattab dan Abdullah bin Abbas bahwa sabiin mereka adalah satu kaum yang termasuk dari ahli kitab. Qala Umar berkata, tahillu dzaba'ihuhum mislu dzabaihi ahli kitab. Halal sembelihannya orang sabiin seperti dihalalkannya sembelihannya orang ahli kitab yang lain, Yahudi dan Nasrani. Ya. Waqala Ibnu Abbas, tetapi Ibnu Abbas berkata, walaupun Ibnu Abbas sepakat dengan Umar bin Khattab, mereka adalah kaum dari ahli kitab, tapi Ibnu Abbas berpendapat la tahillu dzabaihuhum, tidak halal sembelihan mereka, wala munakahatuhum, dan tidak pula halal pernikahan dengan mereka atau menikahkan mereka dengan kaum muslimin, menikahkan mereka dengan kaum muslimin. Ya. Jadi kalau kita baca dalam tafsir memang sabiin ada beberapa pendapat ya. Ada lagi nanti seperti Imam Mujahid berpendapat sabiun itu suatu kaum yang ada di tengah-tengah orang Majusi. Jadi mereka seperti bangsa Majusi. Seperti orang Majusi, yaitu penyembah api. Ya.
Ada lagi yang mengatakan Sabi'in adalah seperti tadi, yaitu adalah satu firqah, satu kelompok dari Ahlul Kitab yang mereka membaca kitab Zabur sebelumnya. Jadi orang-orang Ahlul Kitab sebelumnya, sebelum Nabi Musa. Orang Ahlul Kitab sebelum Nabi Musa itu para pembaca kitab Zabur. Ya, menurut pendapat yang lain. Imam Abu Hanifah berpendapat la ba'sa bidzaba'ihim wa munakahatihim. Seperti dikutip oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat sembelihan orang Sabi ini itu halal dan boleh menikahkan mereka dengan wanita, mereka dinikahkan dengan kaum muslimin. Laki-laki, kaum muslim laki-laki menikahi wanita-wanita Sabi'in. Menurut Imam Abu Hanifah. Ala kulli hal, intinya di sini memang ada beberapa penafsiran tentang Sabi'in. Tapi intinya adalah Allah mengatakan apa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Entah itu orang-orang yang beriman sebelumnya itu, atau orang Yahudi, Nasrani, atau orang Sabi'in, yang mereka pada akhirnya beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhir. Ya. Fa in qila, maka jika dikatakan kaifa yastaqimu qauluhu man amana billah, bagaimana yastaqimu qauluhu, bagaimana sesuai firman Allah man amana billah, bagaimana menyesuaikan, mengkorelasikan firman Allah man amana billah waqad dzukira fi ibtida'il ayah innal ladzina amanu, sementara sudah disebutkan di depan orang-orang yang beriman. Kenapa diulangi lagi man amana billah? Di depan sudah disebutkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kemudian disebutkan sendiri Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Baru Allah katakan siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, bagaimana mengkorelasikan? Bagaimana mengkorelasikan firman Allah di depan innal ladzina amanu dengan man amana billah? Qila, dikatakan ikhtalafu fi hukmil ayati. Dikatakan atau bahwasanya para ahli tafsir memang berbeda pendapat dalam menghukumi ayat itu. Faqala ba'duhum arada biqaulihi innal ladzina amanu ala tahqiq. Sebagian mereka mengatakan bahwa Allah menghendaki dengan firman-Nya innal ladzina amanu ala tahqiq, maksudnya orang-orang yang telah beriman dengan sebenarnya. Orang-orang dahulu yang telah beriman dengan sebenarnya. Summa ikhtalafu fi haula'il mu'minin, kemudian mereka berbeda pendapat tentang siapakah orang-orang mukmin tersebut maksudnya. Orang-orang mukmin itu siapa maksudnya? Faqala qaumun, sebagian kaum atau sebagian ahli tafsir mengatakan humul ladzina amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla al-mab'atsi. Maksudnya mereka orang-orang yang beriman dengan benar secara tahqiq tadi, iman dengan sebenarnya itu adalah orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus. Karena sudah disebutkan dalam kitab sebelumnya kan. Jadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu kok tahu ada Nabi Muhammad akan diutus, yaitu ada dalam kitab mereka. Wahum tullabuddin, mereka itu adalah para pencari agama. Jadi orang-orang sebelumnya, orang yang mencari kebenaran agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mereka mendapati dalam kitab-kitab yang mereka baca adanya nabi di akhir zaman, walaupun belum ada orangnya, belum diutus, belum ada, bahkan mungkin belum lahir, tapi sudah dikabarkan dalam kitab-kitab sebelumnya dan mereka beriman terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi nabi di akhir zaman. Semisal siapa mereka itu? Mereka itu orang semisal Habib Najjar, Habib An-Najjar, wa Qis bin Sa'idah, Qis bin Sa'idah, wa Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, ini contohnya. Mereka ini sudah beriman kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus. Faminhum man adrakan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka ada di antara mereka itu yang
mendapati Nabi Muhammad SAW wa taba'ahu dan mengikutinya akhirnya. Wa minhum man lam yudrikhu. Tapi ada di antara mereka yang orang yang belum sempat ketemu. Mungkin dah wafat duluan ya. Jadi orang-orang yang beriman ya, yang dimaksud di awal ayat itu katakan di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Ya. Nah, sebagian berpendapat mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus, yaitu orang para pencari agama. Semisal Habib An-Najjar, Qis bin Sa'idah, Salman Al-Farisi. Lalu ada di antara mereka itu yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dan akhirnya mengikuti, dan ada di antara mereka nggak sempat ketemu, wafat duluan gitu ya maksudnya. Itu pendapat yang pertama. Wakila dan dikatakan humul mu'minuna minal umamil madiyah. Yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang yang beriman dari umat-umat terdahulu. Wakila dan dikatakan humul mu'minuna min hadhil ummah. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dari kalangan umat ini. Umat ini. Ya. Ada 3 pendapat ya jadinya. Ada 3 pendapat. Itu yang disebut dengan orang yang beriman yang di depan itu. Walladzina hadu dan orang-orang yang hadu, orang-orang Yahudi maksudnya siapa? Alladzina kanu 'ala dini Musa alaihi salam wa lam yubaddilu. Orang-orang Yahudi maksudnya adalah orang-orang yang berada di atas agama Nabi Musa alaihissalam dan mereka belum menggantikannya, belum merubah agama Nabi Musa. Mereka mengikuti agama Nabi Musa sebagaimana adanya, tidak merubah. Beda Yahudi yang sekarang atau setelahnya. Wa Nasara dan orang-orang Nasara maksudnya alladzina kanu 'ala dini Isa alaihissalam. Ya, dan orang-orang Nasara itu adalah orang-orang yang berada di atas agama Nabi Isa alaihissalam, walam yughayyiru, dan mereka tidak merubah agama Nabi Isa, wa matu 'ala dzalik, dan mereka meninggal di atas agama tersebut. Ya. Wasabiun dan sabiun zaman istiqamati amrihim. Dan orang-orang sabiun dan orang-orang sabiun yang berada di zaman istiqomahnya agama mereka. Maksudnya orang-orang sabiin yang hidup di zaman agama mereka masih lurus. Maksudnya agama Islam. Ya, jadi sabiin itu ada beberapa penafsiran. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir. Tadi ada yang mengatakan sabiin adalah mereka adalah firqah ahlul kitab yang ada di masa sebelum Nabi Musa atau Nabi Isa. Ada yang mengatakan mereka itu seperti Majusi. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, beriman, mengimani keesaan Allah, bertauhid. Hanya saja mereka tidak memiliki kitab dan tidak memiliki nabi dan rasul. Artinya orang-orang yang masih di atas fitrah tauhid. Ini pendapat lain ya. Sabiin adalah orang-orang yang masih berada di atas fitrah tauhid. Tapi mereka belum memiliki syariat. Ya. Itu pendapat lain. Kemudian ada lagi yang berpendapat sabiin adalah para penyembah malaikat. Ya. Ada lagi yang mengatakan orang-orang sabiin adalah orang-orang yang beriman, yang mereka meyakini keesaan Allah, tapi mereka sholatnya itu menghadap ke arah Yaman. Saya mengatakan begitu. Banyak sekali pendapat itu. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa orang-orang sabiin itu adalah yaitu orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwahnya para nabi. Orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwahnya para nabi. Ya. Dan lain sebagainya. Ada banyak sekali pendapat ya tentang sabiin. Ya.
Dan ada lagi yang berpendapat bahwasanya sabiin adalah orang-orang yang telah keluar dari agama nenek moyangnya. Keluar dari agama nenek moyangnya. Makanya disebut sabiin karena keluar dari agama yang ada sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ala kulli hal, siapapun mereka, yang jelas di sini Allah katakan man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, endingnya di situ yang terpenting. Man amana ay man mata minhum wa huwa mu'minun. Artinya orang yang meninggal dunia di antara mereka itu, baik orang-orang yang beriman sebelumnya tadi, Yahudi, Nasrani, atau Sabi'in tadi dengan beberapa penafsiran tadi, orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang meninggal di antara mereka dalam kondisi beriman. Yalah. Lianna hakikatul iman, karena sesungguhnya hakikat iman adalah bil wafati, ditentukan dengan kematian. Jadi di saat orang mati, meninggal dunia, pada saat itulah yang menjadi penentu keimanan dia. Dia meninggal di atas iman atau tidak. Itu yang menjadi tala ukur. Yang menjadi barometer seseorang dikatakan iman dengan sebenarnya adalah di saat meninggal dunia di atas iman yang benar atau tidak. Bukan di awal hidupnya. Karena bisa jadi orang di awal hidupnya beriman, tapi ketika meninggal dalam kondisi tidak beriman. Maka yang menjadi tala ukur di sini adalah ketika wafat. Makanya penulis mengatakan li'anna haqiqatal iman bil wafati. Karena sesungguhnya hakikat iman itu ditentukan dengan di saat kematian. Wa yajuzu ayyakunal wawu mutmaran. Ya. Dan boleh wawunya adalah itu dhamir. Ya. Wawunya adalah dhamir. Wawu yang mana maksudnya? Man amana billahi wal yaumil akhir. Ai wa man amana ba'daka. Artinya dan orang yang beriman setelahmu ya Muhammad ila yaumil qiyamah. Ya. Jadi di situ kan ada waw kan ya. Di ayatnya bagaimana? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, wal yaumil akhir. Ya, di situ man amana billahi, man amana billahi wal yaumil akhir. Di sini dikatakan wa yajuzu ayyakunal waw mutmaran. Dan boleh wawnya itu mutmaran. Wawnya mutmaran itu disembunyikan maksudnya. Ada waw yang disembunyikan. Waman gitu kan. Waman amana ba'daka. Ya. Waman amana ba'daka. Artinya boleh waw di situ ada waw disembunyikan. Wa yajuzu yakunal waw mutmaran. Dan boleh ada waw yang disembunyikan ai waman. Di situ kan man amana billah. Jadi ada waw yang disembunyikan menurut sebagian pendapat yang lain ini ya. Waman amana ba'daka ya Muhammad ila yaumil qiyamah. Ya Allahu a'lam bishawab, tapi di dalam ayat tidak ada ya. Di dalam ayat tidak ada waw, tapi Allah katakan apa? Man amana billahi tanpa waman amana. Ya. Artinya kalau seandainya ada waw yang disembunyikan, berarti tadi maksudnya orang-orang yang beriman sebelumnya, walladzina hadu maksudnya pengikut Nabi Musa, An-Nasara adalah pengikut Nabi Isa, was-sabiin adalah orang-orang yang di atas fitrah tauhid tadi. Sabiin maksudnya orang-orang yang di atas fitrah tauhid. Nah baru waman amana billahi wal yaumil akhir maksudnya adalah beriman kepada Nabi Muhammad. Berarti itu yang sebelumnya. Yahudi yang dulu mengikuti agama Nabi Musa, Nasara yang dulu mengikuti Nabi Isa sebelum dirubah. As-sabiin adalah orang-orang yang mengikuti agama yang di atas fitrah walaupun meninggalkan agama
nenek moyangnya, pendahulunya. Ya. Kalau penafsirannya seperti itu, maka seakan-akan mentakdirkan man ada waman amana billahi wal yaumil akhir. Di sini ditafsirkan begitu oleh Imam Al-Baghawi. Beliau maksudnya mengutip sebagian pendapat yang membolehkan ada waw yang disembunyikan dalam man. Ay waman amana ba'daka ya Muhammad. Jadi artinya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi penentu adalah akhir hayat seseorang. Karena ketika disebutkan secara umum orang yang beriman, innal ladzina amanu dan seterusnya tadi adalah umum. Pengikut Yahudi maksudnya pengikut Nabi Musa, beriman juga. Pengikut Nasara adalah pengikut Nabi Isa yang benar sebelum merubah agama. Sabiin bisa jadi sabiin adalah orang yang di atas fitrah tadi, di atas tauhid atau pencari agama, mengikuti tauhid dengan meninggalkan agama sebelumnya, karena sabi artinya meninggalkan agama sebelumnya dan mengikuti agama yang setelahnya, maksudnya agama yang lurus maksudnya ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan innal mazkurina bil iman fi awalil ayati ala tariqil majazi dunal haqiqah. Ya. Itu tadi setelah beliau paparkan pendapat yang pertama, ada pendapat yang lain yang berkaitan dengan orang yang beriman. Di awal disebutkan innal ladzina amanu. Kata sebagian ulama tafsir, innal madhkurina bil iman, sesungguhnya orang-orang yang disebutkan dengan iman fi awalil ayati, dalam awal ayat tadi, innal ladzina amanu ala tariqil majaz, itu adalah sekedar majaz saja, majazi, bukan hakiki, dunal haqiqah. Penyebutan iman maksudnya bukan iman yang sebenarnya. Summa ikhtalafu, kemudian mereka berbeda pendapat fihim tentang mereka. Siapa orang yang beriman secara majaz, tidak secara hakiki. Penyebutan secara majaz. Ya. Bukan hakikat. Faqal ba'duhum, sebagian ulama mengatakan alladzina amanu bil anbiya'il madin walam yu'minu bika. Mereka itu adalah ya orang-orang yang beriman dengan para nabi yang terdahulu, tapi tidak beriman kepadamu wahai Muhammad. Berarti seperti pengikut Yahudi Nasrani yang beriman kepada para nabi-nabi sebelumnya semuanya, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Dan di sana ada sebuah hadis yang Nabi menegaskan, ya, tidak ada seorang Yahudi pun atau Nasrani pun yang mendengar aku diutus menjadi nabi dan rasul, melainkan dia wajib beriman kepadaku, kata Nabi kan dalam hadis. Artinya, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, pengikut agama sebelumnya semuanya harus mengimani nubuah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, maka dianggap kafir, gitu kan? Maka orang Yahudi dan Nasrani walaupun sebelumnya beriman, tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad menjadi nabi, mereka tidak beriman, maka mereka dianggap kafir, gitu kan? Wakila, dan dikatakan arada bihim al-munafiqin. Allah memaksudkan dengannya, dengan mereka itu adalah orang-orang munafik. Alladzina amanu bi alsinatihim. Orang-orang munafik yang mereka beriman dengan lisan mereka, walam yu'minu bi qulubihim, akan tetapi mereka tidak beriman dengan hati mereka. Ini pendapat berikutnya ya, pendapat yang kedua yang mengatakan mereka bukan beriman dengan sebenarnya, maksudnya yaitu pendapat yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi yang dulu tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ada lagi yang mengatakan maksudnya mereka orang munafik. Wal yahudu wan nasara, dan orang Yahudi dan Nasrani adalah siapa? Alladzina taqadul yahudiyyata wan nasraniyata. Orang Yahudi dan Nasrani maksudnya adalah orang-orang yang meyakini agama Yahudi dan agama Nasrani ba'da tabdil, setelah agama itu dirubah. Setelah agama ajaran Yahudi yang tidak lain adalah ajaran Nabi Musa dirubah oleh mereka, dan ajaran Nasrani yang merupakan ajaran Nabi Isa dirubah. Ya. Wasabiun ba'du asnafil kufar, ini tadi sudah saya singgung. Dan orang-orang sabiin adalah sebagian orang kafir tadi. Ya, tadi kan ada yang mengatakan sabiun adalah
penyembah malaikat, ada yang mengatakan seperti majusi, penyembah api dan yang lain. Ya. Intinya apa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Intinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, min hadhil asnafi, dari golong-golongan ini tadi, semua itu tadi. Beriman kepada Allah dan hari akhir bil qalbi wal lisan, dengan hati dan juga dengan lisan. Ya. Benar-benar beriman. Wa amilas salihan, dan mau beramal saleh, maka falahum ajruhum, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa inna ma dzukira bilafdil jam'i, dan hanyalah disebutkan dengan lafaz jamak. Ya. Li'anna man, karena sesungguhnya man yasluhu lil wahid wal itsnain wal jama' wal mudzakkari wal muannas. Karena lafaz man, ya, kata man itu cocok untuk tunggal, dua, jamak, laki ataupun perempuan. Ini sebuah kata yang multifungsi, ya, man itu ya. Yang man syartiyah. Ya, maka siapapun di antara golongan tadi yang disebutkan di atas, orang-orang yang beriman sebelumnya, Yahudi, Nasrani atau Sabi'in, yang benar-benar beriman dengan hati dan lisan dan beramal soleh. Sebagaimana kita tahu, iman itu dengan hati, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Maka mereka kalau seperti itu akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan mereka. Ya. Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak akan mendapatkan rasa takut, enggak akan pernah tertimpa rasa takut fid dunya, di dunia, wala hum yahzanuna, dan mereka tidak akan bersedih di akhirat. Orang-orang dari golongan manapun yang disebutkan tadi, kalau benar-benar beriman dengan benar, dengan hati, lisan, dan perbuatan, ya, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah nanti, dimasukkan surga, dan di dunia tidak akan pernah takut kepada siapapun dan apapun, dan di akhirat tidak akan pernah bersedih, karena mereka dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab.